Balik lagi di channel Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Kemarin kan kita udah bahas nih Warren Buffett. Kali ini kita akan membahas siapa, coba tebak? Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Pak Lo Keng Hong. Di video ini kita akan membahas singkat banget biografinya, perjalanan karir beliau, dan juga rutinitas serta ada prinsip-prinsip investasi dan juga cara beliau memilih saham. Sebelum melanjutkan menonton, silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu loncengnya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Bagi yang sudah subscribe, yuk simak video ini sampai selesai. Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia, lahir di Jakarta 20 Februari tahun 1959. Beliau merupakan seorang value investor Indonesia berjenis individu. Karena banyak nih value investor tapi bergerak dalam institusi. Nah, beliau ini secara individu. Beliau berpendapat bahwa menjadi seorang investor saham itu dapat membuat kaya raya, meskipun dia tidur saja. Nah, bahkan sudah terbukti sih sampai saat ini. Bisa kalian dapatkan atau pernah dengar informasi berapa sih total kekayaan dari Pak Lo Keng Hong saat ini atau beberapa tahun yang lalu? Ya cukup fantastis lah. Kenapa beliau beranggapan bisa membuat kaya meskipun dia tidur? Kenapa coba? Coba tebak kenapa? Karena dia punya perusahaan publik dengan harga sahamnya yang selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Kemudian pada tahun 2012, aku baru dapatnya dari tahun 2012 nih, yang memiliki aset bernilai 2,5 triliun. Cukup fantastis lah ya untuk aku ingin punya uang segitu untuk dibelikan saham atau ditransaksikan saham. Pak Lo Keng Hong semasa kecilnya itu merasa kehidupannya itu susah. Rumahnya di Jakarta itu sempit, hanya selebar 4 meter. Nah, untuk perjalanan karirnya, pada tahun 1979, mulai kuliah malam jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional Jakarta, sambil tetap bekerja sebagai tata usaha PT Overseas Express Bank atau disingkat OEB. Selang 10 tahun, yaitu tahun 1989, mulai menjadi investor saham dengan usia yang tidak muda lagi, 30 tahun. Nah, berbeda nih dengan Warren Buffett. Beliau pertama kali membeli saham itu kan umur 11 tahun nih untuk Warren Buffett. Nah, untuk Pak Lo Keng Hong sendiri itu memulai pada usia 30 tahun. Dari perbedaan umur beliau pada saat memulai investasi saham, kita bisa ambil sesuatu pesan nih, bahwa mau kapanpun kamu memulai investasi saham, itu nggak ada yang namanya terlambat. Kamu mau mulai usia 11 tahun, usia kuliah sekitar 20 tahun, usia 30 tahun, atau bahkan usia 40 tahun atau 50 tahun pun nggak masalah. Jadi untuk usia ini tuh nggak masalah lah kamu umur berapa. Yang penting kamu punya niat untuk berinvestasi, ya udah. Ayo kita mulai untuk investasinya. Kemudian pada 1990 pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran. Lalu pada tahun 91 beliau naik nih menjadi kepala cabang, dan hingga tahun 1996 setelah bekerja selama 17 tahun ia memutuskan berhenti bekerja di bank dan berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham. Ya, berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham untuk saat ini. Bahkan untuk pekerjaannya, beliau selalu menyebut bahwa dia adalah seorang investor saham. Tapi memang benar kan sih, beliau seorang investor saham. Kemudian nih, untuk rutinitas. Ya, rutinitas dari Warren Buffett-nya Indonesia ini adalah hampir setiap hari dari pagi, siang, sore, hingga malam, ia duduk di sebuah taman dekat rumah berisikan kamboja dan pohon mangga yang rindang. Udah bayangin dulu, kondisinya taman itu adalah hijau-hijau. Melakukan 3 hal yang ia sebut sebagai RTI. Apa sih itu RTI? RTI itu adalah reading, membaca, thinking, berpikir, dan investing. Nah, 3 hal ini yang beliau pegang hingga saat ini. Ia bahkan membaca koran 4 loh ya.
yang datang ke rumahnya setiap hari, laporan keuangan perusahaan, dan data statistik pasar modal. Ia menggunakan sedikit uang dari investasi di Bursa Efek Indonesia untuk berkeliling dunia di 5 benua. Setidaknya ada 2 dalam setahun ia berpergian ke luar negeri. Ia mengatakan sebagai orang yang bebas, tidak punya bos, tidak punya kantor, tidak punya pelanggan, tidak punya karyawan, tapi dapat menghasilkan uang dari perusahaan. Itu enaknya sebagai investor saham. Kemudian, kita masuk prinsip nih. Prinsip dari Pak Lo Keng Hong itu adalah yang pertama, menjadi kaya sambil tidur dengan investasi saham. Kedua, selalu berusaha hidup hemat. Yang ketiga, Pak Lo Keng Hong ini mempelajari ilmu investasi dari Warren Buffett secara otodidak dengan membaca buku-buku tentang investasi Warren Buffett sejumlah 40 buku Warren Buffett. Nah, jadi secara nggak langsung beliau belajar nih sama Warren Buffett melalui buku-buku yang udah diterbitkan oleh Warren Buffett. Nah, kalian nih banyak-banyaklah membaca. Ini masuk pada yang ketiga tadi, reading. Kemudian yang keempat, tidak pernah membeli emas. Karena beliau percaya bahwa emas itu tidak produktif. Jika menyimpan emas 1 kg, maka 10 tahun lagi tetap 1 kg. Ini menurut beliau loh ya. Tolong jangan disalah tangkap atau hal yang lainnya. Masing-masing orang punya pendapat yang berbeda kok mengenai emas. Karena emas ini cocok untuk pelindung nilai dari inflasi. Punya pendapat lain mengenai emas? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian yang kelima, tidak membeli dolar. Kemudian yang terakhir, tidak menaruh uang dalam jumlah besar di rekening bank. Karena beliau meyakini menyimpan uang di bank itu rugi karena bunganya kecil. Jika diinvestasikan, maka imbal hasilnya adalah lebih besar. Nah, kita masuk di prinsip membeli saham ala Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, yang pertama adalah lihat manajemennya. Apakah dikelola oleh orang yang jujur, profesional, integritas, dan dikagumi. Lalu yang kedua adalah perhatikan usahanya. Di masa depan akan seperti apa bisnis itu? Bisa dilihat melalui masa lalunya dalam jangka waktu panjang, misalkan 5-10 tahun ke belakang. Yang ketiga, cari perusahaan yang labanya besar melalui profit margin dan ROE, return of equity. Keempat, pilih perusahaan yang terus bertumbuh dalam jangka panjang. Kelima, yang terakhir nih, mungkin ini cara simpelnya atau memfilter sekian ratus saham untuk yang lebih mudahnya, itu adalah cermati valuasi PER, price earning ratio atau PBV, price to book value. Bandingkan dengan kompetitornya dengan catatan, dicatat loh ya, dalam satu industri yang sama, misalkan Bank BCA dengan Bank BRI, kan kalian gak bisa membandingkan nih, Bank BCA kok kalian bandingkan dengan perusahaan Waskita Karya, kan gak relevan. Nah, makanya di-compare atau dibandingkan dengan perusahaan pada satu sektornya. Nah, beliau menyarankan belilah yang murah. Namun murah belum tentu bagus loh ya. Kalian harus mempertimbangkan juga keempat prinsip sebelumnya supaya kalian bisa tahu murah ini tuh benar-benar murah bagus atau murah yang murahan. Menurut Pak Lo Keng Hong, kesempatan emas untuk membeli saham bagus dengan harga murah tentu saja di tengah kondisi krisis. Nah, mengikuti prinsipnya Warren Buffett, yaitu be greedy when the others are fearful, atau jadilah rakus ketika orang lain takut. Cuma dengan pertimbangan yang matang loh ya, nggak bisa pertimbangan yang pertimbangan yang kurang tapi langsung gas aja. Itu sebaiknya jangan sih. Dari kelima prinsip dari Pak Lo Keng Hong ini bisa kamu terapkan untuk memilih saham, untuk berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. Sekian video ini. Bagaimana reaksi kamu atau tanggapan kamu mengenai biografi dari Pak Lo Keng Hong ini? Atau punya tambahan cerita mengenai beliau? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe videonya agar kamu menjadi orang pertama yang menonton video dari channelku ini.
dan juga bantu aku dong untuk mengembangkan support aku nih, aku butuh support dari kalian. Nah, bagi yang suka silahkan di-like, yang ingin share silahkan di-share, aku nggak keberatan, justru aku berterima kasih ke kalian karena udah, mau, membagikan video dari channelku. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, see you next time, dah.